kalian punya reaksi aldol 1,3. Oke, aldol. Kita punya 2 aseton, kita tambahkan NaOH. Kita kan punya alfa beta tak jenuh, kayak gini kan. Nah, reaksi ini itu dia menggunakan kepolaran yang normal. Maksudnya seperti apa? Sekarang kita tahu kalau aldol itu nukleofilnya itu kan enolat. Jadi fungsi NaOH kan membentuk enolat. Di sini kan titik reaktifnya itu di sini sebagai nukleofil. Nah, sekarang elektrofilnya itu siapa? Si karbonil ini kan, C karbonil yang di sini, C karbonil yang di situ dia punya muatan parsial positif. Dan itu normal. Secara nature, karbonil itu memang seperti itu. Pada posisi C ini. Halo Jihan. Iya. Ini kamu udah mulai jelasin, Tah? Iya. Nggak kedengeran kah? Ih, ternyata. Maafkan aku, guys. Ya udahlah. Aku jelasin ulang. Sorry. Thank you, Hana. Kalau ini kedengeran kan? Kedengeran, Ji. Oke. Nah, aku mau menjelaskan apa bedanya yang kita pelajari sebelum UTS sama sesudah UTS. Sebelum UTS, ini kayak pengelompokan aja sih supaya kalian nggak bingung gitu. Sebelum UTS itu kita pelajari diskoneksi yang menggunakan reaksi di mana reagennya itu memiliki normal polarity. Oke, itu sebelum UTS. Nah, reaksi atau diskoneksi yang menggunakan normal polarity itu diskoneksinya angkanya ganjil, contohnya 1,1, kemudian 1,3, diskoneksi 1,3, kemudian 1,5. Oke. Nah, setelah UTS kita tuh mempelajari reaksi di mana reagen yang kita gunakan itu sifatnya reverse polarity. Oke. Itu diskoneksi yang genap 1,2, 1,4, 1,6. Nah, apa maksudnya normal polarity sama reverse polarity? Normal polarity itu gini. Sebagai contoh aku ambil reaksi aldol ya. Yang kita gunakan biasanya di diskoneksi 1,3. Aku punya 2 aseton. Nah, 2 aseton ini nanti dia akan bereaksi membentuk alfa beta tak jenuh di sini. Alfa beta tak jenuh di sini itu bereaksi melalui keton ini sebagai elektrofil dan enolat sebagai nukleofil. Nah, sekarang aseton di sini titik reaktifnya itu yang mana sih? C karbonil yang ini kan? C karbonil yang itu dia muatannya parsial positif. Dan dia emang secara nature seperti itu kan? Karena apa? Karena O itu lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga C yang mengikat O ini memiliki muatan parsial positif. Secara nature seperti itu memang. Nah, sekarang enolat itu dia memang juga sifatnya si karbonil gitu. Di mana C alfa ini kan C alfa nih. C alfa di sini itu memiliki H alfa. Nah, H alfa di sini itu sifatnya asam. Secara nature memang asam. Karena apa? Karena dia bersebelahan dengan C double bond O. Sehingga
ketika dia diambil oleh basa, maka kita peroleh suatu enolat di mana C alfa di sini dia negatif. Nah, itu muatannya yang negatif. dimaksud dengan Nah, itu yang normal dimaksud polarity. dengan normal Ini sebagai polarity. contoh aku Ini sebagai contoh aku ambil karbonil karbonil keton keton aja ya. Dan mostly yang kita gunakan untuk untuk diskoneksi diskoneksi itu mostly reaksi yang terjadi pada karbonil karbonil kayak kayak gitu. gitu. Sekarang kalau reverse polarity kita kita tahu tahu kalau misalnya C karbonil ini ini positif, ini negatif. Nah, reverse reverse polarity polaritasnya polaritasnya dibalik. dibalik. Jadi kita mau Jadi kita mau sesuatu reagen atau sinton yang C C karbonil di di sini sini dia punya muatan negatif, parsial negatif, ini parsial positif. Jadi dia muatannya parsial negatif. Sekarang di posisi C alfa seharusnya kan dia muatannya negatif kan? Ini yang normal. Kalau reverse berarti dia muatannya positif. Oke. Nah, ekuivalen dari sinton ini contohnya adalah C N. Di mana C di sini dia muatannya negatif kan? Bedakan dengan CO. Itu C di sini dia tetap parsial positif. Jadi kita tidak menggunakan karbon dioksida sebagai reagen di diskoneksi 1,2,4,1,6 kayak gitu. Kita gunakan karbon dioksida itu di mana? Di diskoneksi 1,1,3,1,5. Apa memang yang menggunakan karbon dioksida? Contohnya adalah reaksi Grignard. Itu. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat C alfa karbonil itu muatannya adalah positif. Caranya adalah ya kita tinggal kasih aja something yang elektronegatif. Contohnya adalah halogen Br. Nah, karena Br lebih elektronegatif, maka di sini dia muatannya akan parsial positif. Kayak gitu. Itu outline aja sih. Jadi supaya kalian bisa mengelola gitu. Dan membedakan apa yang kita pelajari sebelum UTS sama sesudah UTS. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu. Jadi kalau sebelum UTS, kalian tuh pakainya reagen yang polaritasnya secara nature memang seperti itu. Tapi kalau di reverse polarity itu yang agak tricky kali ya. Cuman nggak sesusah itu kok. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke 1-2. Nah, karena tadi kita sudah belajar apa itu reverse polarity, maka kita perlu kan ekuivalen dari C karbonil yang dimana C-nya itu muatannya negatif. Nah, di sini ada yang namanya asil anion ekuivalen. Ini yang udah aku bahas tadi ada HCN, terus ada etuna, terus ada juga ini didian. Nah, kita langsung aja ngerjain soal karena kalian kayaknya akan lebih paham kalau ngerjain soal langsung. Nah, terus ini juga ini sebagai outline aja ya supaya kalian nggak bingung. Hubungan 1-2 di mana gugus fungsinya itu alkohol. Jadi kita punya 1-2 di all. Oke. Jadi OH-nya itu dia bersebelahan. Nah, ini juga kita pelajari di 1-2. Kalau tadi kita fokus ke reagen yang CO.
kita pengen ini. Sekarang apa kebalikannya dari enolat? Enolat kan gini nih. Apa kebalikannya dari enolat? Berarti kan something yang ininya positif. Nah, ini yang tadi aku bahas. Nah, menggunakan alfa halokarbonil. Ini yang paling apa ya? Menurutku paling penting gitu. Paling sering digunakan kayak gitu. Selain menambahkan fungsi berupa halogen, itu kita juga bisa menambahkan macam-macam. Tapi menurutku kayak agak nggak berfungsi sih. Ya udah begitulah intinya. Nah, sekarang oke, aku mau tanya ke kalian. Kalian mau ngerjain soal PPT atau gimana? Coba. Maukah bahas soal PPT? Atau ada yang punyanya cutting enggak ya? Ada sih. Aku cuma dikasih ini sih kalau punyanya cutting. Menurutku ini nanti kita bahas di akhir aja nggak sih? Kalau gitu soal PPT aja sih ya. Karena Pak Heri itu soal tugas guys. Biasanya kata cutting. 1, 2. Oke. Tapi aku yakin sih kalian pasti udah pada ngerjain ini. Ada nggak kira-kira kayak yang paling susah gitu menurut kalian? Dari soal yang di PPT. Nah, kita bahas itu aja. Oke, ini sangat mudah. Nah, pokoknya pertama-tama yang harus kalian lakukan gitu ya. Pasti kalian ngeblank kan waktu ujian. Nah, pokoknya ingat aja kalian ngitung apa, ngitung adakah hubungan dari satu bukus fungsi dengan bukus fungsi yang lainnya. Oke, sekarang aku punya 2 UHA nih. Ya udah kita hitung aja 1, 2. Udah obvious banget kan? Udah jelas banget. Jadinya ya udah. Ini kita retro aja. FGI menjadi oke. Nah, sekarang ketika kita punya gini dan udah diketahui prekursornya adalah ini. Ya udah kita tinggal potong aja kan. Ini udah terlihat sangat jelas. Ini di sini sehingga kita peroleh OH Ether Williamson
Oke. Kemudian ini juga Ether Williamson. Tuh. Nah, mungkin highlight-nya adalah di bagian ini ya, di FGI yang pertama ini. Aku yakin kalian udah paham ini pasti yang Ether Williamson. Jadi, gimana caranya kita mereaksikan ini menjadi diol? Kalian pakai aja. OSO4. Sehingga kita peroleh nah kayak gini. Itu aja sih highlight-nya. Kalian pasti udah bisa lah. Nah, makanya apakah kalian ada yang kayak kesulitan gitu dari semua ini yang dibingungin? Apa mau dibahas satu-satu semua? Takutnya kalian kelamaan gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian hobi lama-lama soalnya. Oke, sekarang yang B. Ini masih muda sih guys. PH O N ME2. Oke. Dari Oke. Nah, sekarang ini langsung aja kita hitung dulu. Nah, ini ada gugus fungsi amina sama ether. Oke, kita hitung ada berapa C di antara dua gugus fungsi itu. 1, 2. Oke. Nah, ini kan udah kelihatan banget 1, 2. Terus aku kebayang nih, aku tuh bisa pakai apa di 1, 2 ini. Kalian bisa pakai epoksida. Gimana? So, ini kalian giniin dulu aja nggak apa-apa. Sehingga saya peroleh OH. Oke. Plus NHMe2. CN. Sekarang kita punya diol. Enggak diol sih. Sorry. Alkohol sama ether.
yang punya hubungan 1,2 juga. Jadi, ini kita bisa menggunakan epoksida. MeO. Kita potongnya di sini. Plus O kayak gini. Jadi, kalau kalian punya suatu alkohol, terus kalian reaksikan dengan epoksida, alkohol di sini bisa menyerang C yang lebih tidak tersubstitusi dari epoksida. Ini biasanya pakai basa. Mirip kayak ether Williamson, cuman di sini kita pakai epoksida instead of pakai alkyl halida. Oke. Sehingga kita dapatkan R O nah, ya. O di sini tuh dua. Oke. Nah, setelah itu bisalah kita lihat ini gugus fungsi OH. Jadi karena cuma ada satu gugus fungsi, kita pakai reaksi-reaksi untuk diskoneksi gugus fungsi tunggal. Nah, kalau ada OH di sini, apa yang bisa kalian pikirkan? Reaksi apa yang bisa kalian pikirkan? Kalau aku yang pertama kali pikirkan itu pasti liar. Gak tahu kenapa, tapi itu aku. Jadi aku tinggal diskoneksi aja. Dan kebetulan prekursornya yang diminta adalah keton. Nah, keton ketika direaksikan dengan reaksi Grignard akan diperoleh apa? Alkohol tersier. Gitu. Yaudah, ini betul kan udah alkohol tersier. Kita tinggal diskoneksi aja di sini. Supaya kita dapat prekursor yang kita inginkan, oke? So, kita punya something seperti ini. O, Me plus pH, Mg, Br. Oke, di sini pH nanti bakal menyerang ke sini. Sehingga di sini membentuk OH kayak gitu. Nah, reaksinya aku yakin yang Grignard ini pasti kalian udah bisa ya. Grignard. Me plus pH Mg ether 2 kita peroleh Nah, ini baru kita reaksikan dengan epoksida. Jadi ini bahasanya kan H-. Nah, H- ini dia mengambil H yang dimiliki oleh alkohol kita. O, H. Nah, nanti O-nya kan bermuatan negatif, baru dia menyerang ke sisi yang lebih tidak tersubstitusi dari epoksida kita. Kayak gitu. Ini tinggal pH MeO.
Gini, OH. Baru kita reaksikan dengan NHMe2 aminasi. Jadi satu kita tambahkan SOCl2. Nah, SOCl2 itu sebenarnya buat mengubah OH ini jadi Cl-. Karena apa? Karena OH merupakan LC yang buruk. Jadinya harus diganti dengan SOCl2 dulu. Direaksikan dengan SOCl2 dulu, baru direaksikan dengan NHMe2. Sehingga kita peroleh molekul target kita. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih di step ini kalian mau meng-FGI dulu NME2 jadi Cl, jadi di sini jadi Cl dulu, nggak langsung OH, itu yang apa-apa sih, cuman kelamaan aja. Jadi seperti ini tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyain? BTW ngomong aja ya guys, soalnya aku biar nggak bolak-balik Zoom. Next ya. Kalian beneran mau ini aku bahas satu-satu. Takutnya kalian tuh kayak udah paham terus aku jelasin kayak kalian bosan. Serius tanya. Jawab dong. Oke. Bingung sih. Apanya bingung? Bingung memutuskan kah? Oke, nggak apa-apa. Ngikut jujurly. Nggak apa-apa ya, aku bahas satu-satu. Aku sih nggak apa-apa. Mungkin bahas soal yang agak susah dikit kali sih. Oke. Kayaknya aku ada soal. Yang di PPT yang problem lainnya kalian aman nggak kira-kira? Yang problem 2? Problem 2 kalian aman nggak? Yang di 1-2. Kita bahas ini dulu aja ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan di all 1-2. Pasti kalian terpikirkan untuk kayak gini kan? Ini Cl. Ya enggak.
FGI FGI kayak kayak gini. gini. Ya. Oke. Oke. Kemudian ini kita kita juga bisa diskoneksi diskoneksi nih nih di sini. Oke, Oke, nah nah apa ya? Pakai Pakai apa ya? Paling mudah sih pakai Witik. Paling mudah sih pakai Witik. Sama Nah, gini kan. gini kan. Ini Ini Nah, ini itu bisa dibuat dari BR alkyl halida. Sedangkan yang ini kita bisa diskoneksi juga di sini. Pakai Pakai apa? Pakai Friedel-Crafts. Kayak gitu. Nah, tapi ada cara lain ternyata untuk membuat molekul target kita. Oh ya, kalau Friedel-Crafts kalian harus pastikan bahwa substituen di sini itu memang pengarah apa yang kalian mau. Jadi kalau misalnya molekul targetnya adalah parah, berarti pastiin tuh substituennya memang pengarah parah. Ya, itu harus teliti. Kemudian ini. Nah, jadi ini tuh juga bisa dibuat dari sini. Jadi ini kita diskoneksi. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Diskoneksi di sana. Apa kira-kira ekuivalennya reagennya? Ingat Kalau ada OH, apa sih yang paling mudah kalau kita mau buat alkohol terus kita nambahin C di sana? Pasti Grignard organologam. Berarti kita akan peroleh ini. Tambah 2 Me Mg Br. Jadi ketika kalian punya R C nitril ya. Terus kalian tambahkan dengan reagen Grignard. CH3 Mg Br. CH3 di sini akan menyerang ke sini. Sehingga kita dapat bukan alkohol, tapi keton. Oke. Ini. Nah, kalau kita tambahin lagi pakai CH3 MgBr, baru kita dapat alkohol. Kayak gitu. Terus, oh iya, kalian harus hafal reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat dan turunannya, kayak harus di luar kepala gitu. Oke. Nah, jangan lupa apapun turunan asam karboksilat, nitril, ester, terus habis itu amida,
anhidrat, anhidrida. Sorry. Terus habis itu nitroasteramida. Oh ya, hasil halida. Ini Ini semua kalau direaksiin direaksiin pakai H2O itu itu pasti jadi asam karboksilatnya. Please Please jangan jangan lupa. lupa. Karena ternyata masih banyak yang lupa. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal soal kita yang tadi. Coba ada hubungan apa lagi dia? Satu, dua kan? Satu, Satu, dua. dua. Nah, kalau kayak gini, kita bisa diskoneksi di ikatan C dengan C yang mengikat OH. C-nya C-nya CN CN dengan C yang mengikat mengikat OH. OH. Sehingga kita peroleh Cl ini, terus ini adalah ini. plus Plus CN min. Gitu. Jadi reaksinya itu sebenarnya cuma gini aja. Gimana nanti? Oh, di sini itu itu adalah OH. OH. Kayak gitu. Udah deh. Terus ini juga bisa kita filtrate ya di sini menjadi FC Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Nah, highlightku di sini adalah ini ya. Yang salah. Ini reaksi yang ini nih. Diskoneksi ini. Bentar guys. Nah, ini tuh kan sebenarnya cuma adisi karbonil. Reaksinya itu kalian tinggal mereaksikan ketonnya atau karbonilnya, terserah. Reaksi ini itu works di aldehid sama keton. Ya. X, di mana X adalah alkil atau H. NaCN, HCN. X ini jadi OH, ini menjadi C, triple bond N. Ini perhatikan. Dimana CN-nya di sini menyerang ini. Kayak gitu. Udah gitu aja reaksinya. Nah, bisa kalian amatin dulu. Terus sini ada yang request. Ini soal kuis ya. Oh iya, kita bahas soal kuis anjir. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
30 30 detik. detik. Aku Aku tunggu. tunggu. Oke, Oke, lanjut ya. lanjut ya. Kita Kita bahas soal ini. soal ini. Yang Yang di-request oleh Oke. Itu Cecil, Ji. Wah, Wah, namanya namanya lo lo oke. oke. Kocak. Kocak. CO2. CO2. Oke. Oke. Ini Ini tuh tuh soal soal kuis kuis nggak nggak sih? sih? Oke, Oke, guys. guys. Nah, Nah, kalau kayak kalau kayak gini, gini, kalian jangan jangan bingung. bingung. Kalian lihat aja kayak, Kalian lihat aja soalnya kayak, aku sering gitu. soalnya aku sering gitu. Jadi, Jadi jangan bingung bingung duluan. duluan. Kalian Kalian lihat lihat aja. aja. Itu Itu ada gugus gugus fungsi fungsi apa apa aja. aja. Kalau kita Kalau kita lihat lihat di sini ada dua dua gugus gugus fungsi fungsi kan, kan, asam asam dan dan ester. ester. Oke, Oke, sekarang sekarang berarti ada dua hal. Ada dua gugus fungsi yang bisa kita apa-apain. Nah, Nah, tapi yang paling mudah, kalian kalian pasti bisa lihat. Yang paling mudah kita breakdown itu adalah yang ester kan. Ya udah kita breakdown ester duluan aja kayak gitu. Gak usah pusing-pusing gimana cara masukin CO2 di sini, gak usah. Yang paling mudah tuh ini kan ester kan. Kerjain yang ester dulu. Sehingga kita bisa putus dia di sini. Ester tuh apa? Dari apa sama apa? Dari Dari asam dengan alkohol biasanya kalau secara esterification kan. Gimana ya? Nah, ini kalau kalian bingung, dinomorin aja. Itu adalah hal yang paling mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Dimana di C yang nomor 5 terikat COH dan hasil diskoneksi kita. Untuk Untuk ester yaitu asam karboksilat dan alkohol. Oke. CO esterification. Nah, sekarang baru kita lihat di sini. Ada apa lagi? Nih, yang paling mudah itu ini. 1, 2. Yang paling mudah itu ini. 1, 2. Ada hubungan 1, 2 antara asam karboksilat sama alkoholnya. Oke. Nah, kalau gitu sama kayak tadi nih. Kita bisa diskoneksi. Tapi sebelum itu supaya kalian tidak bingung, kita bisa FGI dulu. COH di sini itu bisa ditambahkan melalui reaksi antara karbonil dengan nitril
So, So, COH di sini aku ubah dulu menjadi nitril. nitril. Baru kita Kita diskoneksi di sebelah sini. Oke. Oke. Antara Antara C nitril sama C yang mengikat OH. Sehingga kita peroleh OH. Ini jadi ketonnya kayak gini sama Cn-. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa lihat ada dua gugus fungsi di sini. Oke, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Wah, hubungannya 1,5. Wah, hubungannya 1,5. Oke, kalau 1,5 kita harus apa? Kita harus diskoneksi. Diskoneksi. Nah, diskoneksinya di mana? Dan seperti apa? Kalian bisa diskoneksi di sini. Oke. Atau di sini. Sekarang kita coba dulu yang ungu. Nah, yang ungu kita potong aja kan di sana. Sehingga kita peroleh ini. Dengan enolatnya. Oke. Nah, ini di 1,5 itu yang paling khas. Itu kita pakai Michael. Udah itu doang. Michael itu reaksinya. Kalian harus mengerti reaksinya dulu, baru mudah nanti diskoneksinya. Ini contoh aja ya. Michael itu antara enolat sebagai nukleofil, jadi yang bermuatan negatif, dan alfa, beta, tak jenuh. Oke. Alfa ini beta. Di mana nanti posisi alfa ini dia muatannya adalah positif. Ini resonansi ya. Kayak gitu. Oke. Kalian jangan lupa ini. Kayaknya ini doang deh reaksi di 1,5 tuh. Nah, sehingga kenapa? Itu apa namanya netil yang di nomor 3 saya lupa ditulis atau Oh iya, aku lupa nulis. Yang ini ya di sini ya. 1, 2. Oh, yang ini ya. Maaf. I'm sorry. Oke. Nah, aku lanjutin yang Michael dulu ya. Bentar. Nah, makanya kalau kalian punya nukleofil, apapun itu deh. Cl, terus habis itu Grignard pun, terus habis itu apalagi enolat, bukan nukleofil, Cn itu dia bisa kita gunakan sebagai nukleofil untuk bereaksi dengan alfa beta tak jenuh kayak gitu. So, dia bakal bereaksi kayak gini.
Sehingga kita kita peroleh peroleh keton keton 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, kalau Nah, kalau misalnya nukleofilnya nukleofilnya adalah CN, CN, ya ya udah udah kalian kalian tinggal masukin aja CN CN di posisi beta dari alfa alfa beta beta tak jenuh kalian. Nah, Nah, kita kita back to soal. Di soal itu kita punya ya tadi aku lupa nulis metilnya metilnya ya. Nah, Karena sekarang case-nya itu ada metilnya, berarti kalau kalau kita lihat ini kan ini kan yang ungu nih, yang ungu. Kalau yang ungu berarti kan enolatnya adalah keton. Enolatnya adalah keton di sini dan alfa beta tak jenuhnya adalah yang ini. Nah, kalau kalian lihat, kalau misalnya kita ambil alfa beta tak jenuhnya adalah fragmen yang ini, itu nggak bisa. Karena apa? Dia bakal jadi gini kan. Kalau kalian perhatikan, jadi di sini itu tangannya adalah berapa tuh? Bisa deng. Sorry guys. Sorry. Itu 2. Oke. Bisa. I'm sorry. Nah, kita Kita bakal bakal dapat fragmen fragmen yang kayak gini, jadi bisa. Simpulannya adalah bisa. Nah, kalau kita potong di yang warna biru, berarti alfa beta tak jenuhnya adalah siapa? Fragmen yang ini kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, uji. Bukannya diskoneksi Michael harus ada GI Nitro ya. Enggak harus. Nah, bentar ya. Oke, kita keep dulu pertanyaannya. Oke. Ini kita dapat fragmen yang ini sebagai alfa beta tak jenuh dan fragmen asamnya sebagai enolat kayak gitu. Nah, sekarang guys, kan dua-duanya bisa nih. Tapi jalur yang paling bagus adalah yang ini nih. Karena nanti lebih mudah aja. Kayak gini. Ini kalau kalian lihat kan 1, 2, 3. Ini bisa kalian putus di sini. Aldol kan? Plus sama-sama keton. Oke, jadi kalian kayak gak perlu mengatur selektivitasnya. Karena yang akan menjadi enolat dan yang akan menjadi elektrofil dia adalah suatu senyawa yang sama keton. So, produknya cuma satu. Pasti ini. Kayak gitu. Itulah kenapa yang biru ini dia lebih bagus dibandingkan yang ungu. Emang kalau yang ungu gimana? Kita punya alfa beta tak jenuh yang ini kan. Alfa beta tak jenuh di sini, kita bisa diskoneksi di sini kan. Berarti kita dapat kita peroleh fragmen asam asetat sebagai enolatnya dan keton. Nah, kalau kayak gini sebenarnya keton itu dia lebih apa namanya itu?
lebih lebih mudah mudah membentuk membentuk enolat enolat dibandingkan dibandingkan asam asam karboksilat. karboksilat. So, So, kita perlu mengatur selektivitas selektivitas pada jalur yang warna ungu ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Oh, maksudnya FG. FG. Iya. Delphi. Nah, gini. Oke, aku paham maksudmu. Sebenarnya FGA itu kan gimana ya? Nggak harus dilakukan gitu. Tapi kalau dalam case ini, kita kan fix pakai yang biru ya. Kita pakai yang biru ini. Nah, kalau kalian lihat, enolatnya itu adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat itu tidak terlalu baik untuk menjadi enolat, kurang reaktif untuk menjadi enolat. Jadi sebenarnya di sini kita perlu FGA dulu. Nah, gini, tapi menurutku ya FGA itu kayak gak harus ditulis gitu. Tapi terserah. Jadi kalau misalnya kita tulis FGA, sebenarnya aku mau menjelaskan ini waktu sintesis, cuman ya udah karena Delphi sudah bertanya. Dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Takutnya bingung. Pasti ada, tanya aja. 30 detik. Aku tunggu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalian nggak bingung? Kalau nggak ada yang bingung, aku akan jelaskan yang pakai FGA. Tujuan FGA di sini itu tuh supaya enolat yang kita gunakan itu merupakan enolat yang reaktif, mudah membentuk enolat. Itu aja sih kalau di reaksi ini ya. Gitu. Karena kita tahu ternyata enolat yang akan kita peroleh adalah asam karboksilat. Oke. Aku akan tuliskan bagaimana caranya. Nah, mungkin dari sini ya. Dari nomor dari sini aja deh. Buat 456, oke. Nah, oke. Supaya kita peroleh enolat yang bagus, maka kita FGA. Enolat yang reaktif. Gimana kita FGA? Di fragmen yang akan membentuk enolat. FGA-nya di sana. Oke. Karena tujuan kita meng-FGA adalah memperoleh enolat yang reaktif. Nah, sekarang kita tahu kan, kita diskoneksi di yang biru ini. Diskoneksi yang biru itu berarti C yang membentuk enolat adalah C yang ini kan nanti. Yang warna biru itu aku lingkarin. Oke. Jadi kita FGA-nya di sana. FGA kita tambahkan
OH kita tambahkan di sini CO2H. Oke. Baru kita diskoneksi di sini. Sehingga kita peroleh sehingga kita peroleh enolat, fragmen yang akan menjadi enolat dan fragmen yang akan menjadi alveolar jenuh atau si elektrofilnya kayak gitu. Nih, kalian bedakan ya hasil diskoneksi kalian. Di hasil diskoneksi yang pertama, yang warna hijau ini, kalian dapat asam asetat kan? Di mana C alfa yang di sini itu nanti yang akan menjadi enolat. Itu yang nantinya akan bermuatan negatif. Dan C itu cuman didampingi oleh satu karbonil. Kalau kalian bandingkan dengan hasil diskoneksi kita yang pakai FGA, itu dia C yang berposisi alfa terhadap karbonil, itu dia terikat oleh dua C karbonil. Jadi otomatis enolat yang kotak ini biru itu dia lebih reaktif dibandingkan enolat yang warna hijau ini. Gitu. Itu FGA itu kalau di sini konteksnya itu untuk membuat si enolat kita reaktif. Untuk apa? Untuk mendapatkan rendemen yang banyak. Didapatkan yield yang banyak. Tuh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi si FGA itu fungsi kalau kita mau nambahin COH ya atau COE, itu fungsi utamanya untuk mereaktifkan enolat yang awalnya tidak reaktif kayak gitu. Itu salah satu FGA. Contoh FGA. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini? Kalau nggak ada, aku akan menulis sintesisnya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Yuk, silahkan yuk. Jadi kalau kalian jawab yang atas nih, yang nggak pakai FGA itu sebenarnya benar, cuma kurang sempurna aja kalau di mata Pak Heri gitu. Seharusnya segitu ya.
Oke. Oke. Nah, Nah, ini nih ini nih rute sintesisnya. sintesisnya. Kita punya Kita punya keton, keton, terus ini kita terus ini kita aldol, aldol, sehingga kita sehingga peroleh kita alfa peroleh beta tak alfa jenuh beta tak jenuh yang kita yang kita dengan reaksikan dengan apa ya ini namanya? apa ya ini namanya? Bukan dimalonat. Bukan dimalon. 1,3 dikarbonil. 1,3 dikarbonil. 1,3 dikarbonil. 1 karbonil. Pakai bahasa. Pakai Dimana bahasa. bahasa ini nanti Dimana akan bahasa ini nanti mengambil akan H, mengambil alfa, alfa, sehingga kita peroleh enolat. Sehingga kita peroleh enolat. Dan dia Dan akan jadi negatif nih nanti. dia akan jadi Terus dia negatif akan nih menyerang nanti. ke posisi beta. Terus Sehingga dia akan kita menyerang ke dapat posisi beta. produk Sehingga kita Michael. dapat produk Nah, Michael. Sekarang, karena Nah, kita tidak mau sekarang, ada karena kita tidak mau ada gugus asam di sini, gugus asam di sini, maka kita lakukan dekarboksilasi. Dekarboksilasi itu ingat aja. Dekarboksilasi itu ingat aja. Di dalam asam dikasih panas. Jadi panas sama asam mudah itu aja. Sehingga nanti asam karboksilat itu dia akan lepas sebagai gas karbon dioksida. Gitu deh. Terus barulah kita reaksikan dengan NaCN, HCN. Yang Yang teradisi adalah karbonil di sini, oke? Sehingga kita peroleh Terus ini tinggal kalian hidrolisis untuk mengubah CN di sini menjadi asam karboksilat warna ungu ini. Oke. Sebenarnya ini langsung membentuk molekul target G, langsung terjadi ester kalau nggak salah. Tuh. Sudah seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi kalian mau jawab yang atas atau yang bawah? Kalau menurutku itu sama-sama benar. Logikanya benar. Tapi kalau kalian jawab yang bawah itu perfect. Tuh. Aku tunggu 30 detik. Siapa tahu ada yang mau tanya. Guys, tanya. Mumpung belum ujian. Dah. Gigi. Berarti kalau pakai yang FDI ini nggak perlu proteksi itu ya? Enggak. Beda sama gugus proteksi. FGA. Kalau gugus proteksi itu nanti aja deh. Kayaknya itu juga masuk ke soal kuis.
kalau nggak salah. Ya nggak sih? Lupa. Ada yang Ada yang mau ditanyain dulu lagi? lagi? Udah kah? Udah kah? Nggak ada yang mau Nggak ada yang tanyain? mau tanyain? Kita lanjut Kita ya. lanjut ya. Kalian Mau lanjut lanjut 1-2 ataukah mau lanjut lanjut 1-4? 1-4? BTW BTW santai aja santai aja guys. guys. Kalau Kalau misalnya misalnya, aku aku masih masih sering sering ketukar ketukar kapan pakai kapan preaksi pakai asam dan preaksi asam kapan dan pakai kapan pakai preaksi preaksi basa. basa. Oke. Oke. Ini apa? Ini apa? Secara garis Secara besar garis aja besar ya. aja ya. Gini, Gini, apalagi ya apalagi kalau ya basa. kalau basa. Hmm. Hmm.
Apa ya? Apa ya? Aku Aku saja ya. saja ya. Hmm. Hmm. Terus habis itu bentar mikir. Kayaknya ini deh. Udah. Nah, Nah, ini yang mau sering dipakai sih. Jadi kalau Kalau pakai bahasa itu itu tuh tuh apapun yang apapun yang melibatkan melibatkan enolat enolat itu itu biasanya biasanya pakai pakai bahasa. bahasa. Jadi Jadi kalau sebenarnya sebenarnya bikin bikin enol enol pakai pakai asam itu asam itu bisa, bisa, cuman cuman mostly di sini kita pakai mostly bahasa. di sini Terus kita habis pakai itu bahasa. Williamson Terus habis itu Ether Williamson Ether itu pakai itu pakai bahasa. bahasa. Terus Terus Michael kayak Aldo Alto kan, kan, dia dia pakai pakai enolat. enolat. Nah, Nah, dia dia juga juga pakai pakai bahasa. bahasa. Gimana? Gimana? Bahasa Bahasa itu itu ingat ingat aja aja lah. lah. Kalian Berarti berarti harus harus ingat ingat reaksinya itu reaksinya itu mau mau ngapain, ngapain, mekanismenya kayak mekanismenya kayak gimana gimana sih. sih. Intinya Intinya bahasa itu bahasa itu digunakan digunakan ketika ketika kita ingin kita ingin meningkatkan meningkatkan nukleofilitas nukleofilitas suatu suatu reagen. Sedangkan reagen. asam Sedangkan asam itu itu digunakan digunakan untuk untuk meningkatkan elektrofilitas elektrofilitas suatu suatu reagen. reagen. Oke. Nah, Nah, apakah apakah membantu membantu description? Mana?
Oke. Ini yang aku ingat aja ya. Yang sering pakai sih. Tuh. Nah, kita mau lanjut. Mau bahas 1-2 lagi atau kita lanjut ke 1-4? Tolong jawab. Oke. Nah, sebenarnya masih ada lainnya ya. Cuman yang penting menurutku itu adalah yang tadi. Kita bahas aja. Belum muncul soalnya. Nah, sekarang 1-4. Oke. Ini sudah aku rangkum. Jadi diskoneksinya itu bisa dilakukan lewat 2 jalur. Satunya kita bisa potong diskoneksi di ikatan 1-2, atau kita bisa melakukan di 3-4. Select 1-2, 3-4. Nah, sekarang kalau kita diskoneksi yang biru di 2-3, di posisi 2-3. Oke. Kita tahu kalau misalnya ini kan berarti ada fragmen ini dan fragmen ini kan. Ini yang 2-3. Nah, sekarang mau nggak mau, yang satu harus negatif, yang satunya harus positif. Nah, sedangkan kita tahu secara naturally si karbonil itu punya H alfa yang asam, sehingga nantinya dengan perlakuan basa si alfanya akan bermuatan negatif. Oke. Berarti kita punya satu sinton yang dia normal polarity. Polaritasnya normal. Sekarang kalau kita lihat satunya, nih, sinton positif ini ada di mana? Muatan positifnya ada di posisi alfa. Sehingga mau nggak mau kita pakai reagen yang polaritasnya abnormal atau reverse polarity. Nah, sudah kita bahas tadi, salah satu ekuivalen dari sinton abnormal yang ini, yang aku kotakin hitam, itu adalah alfa lalu karbonil. Di mana di posisi alfa itu kita kasih halogen. Nah,
Untuk membuat halogen ini, untuk membuat alfa halo karbonil, alfa halo karbonil ini itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal reaksikan keton, aldehid, ester, terserah di dalam BF2 dan asam ACOH, asam asetat, dan nanti bakal masuk dia di posisi alfa kayak gini. Nah, nggak susah. Itu kalau di posisi 2,3 kita diskoneksinya, kita mau nggak mau akan mendapatkan sinton yang nggak normal. Oke. Sekarang kalau di posisi 2 sama aja. Nih, kalau yang dijelaskan gimana namanya di PPT kita pakai yang aku kotakin merah nih. Jadi sebenarnya kan bisa dua nih kalau kita potong di 1, 2 antara yang atas ini yang aku garis hijau atau yang biru ini. Tahu kan bedanya gimana? Nah, tapi yang kita pakai adalah yang aku kotakin merah, yang aku garisin biru ini. Oke. Jadi yang nomor 1 nggak usah diraukan, kecuali kalian mau tahu ya itu bisa. Cuman jarang pakainya. Nah, kita punya sinton di mana C karbonilnya bermuatan negatif dan C beta dari karbonil itu muatannya positif. Nah, sekarang reagen yang aku kotakin hitam dia normal polarity kalau kita gunakan alfa beta tak jenuh. Kenapa? Ini aku gambarkan lagi. Ini dia bisa resonansi kan? Nah, jadi sinton yang bermuatan positif ini dia sifatnya adalah normal polarity. Sedangkan yang negatif yang di sini yang dikotakin biru itu dia tidak normal. Karena apa? Karena kita tahu karbonil memiliki C yang terikat dengan O itu bermuatan parsial positif. Nah, tapi ada kok ekuivalen reagennya di mana C muatan negatif. Contohnya apa? Contohnya adalah nitril, CN, dan apa ya ini namanya? Aku nggak tahu namanya. Pokoknya alkil yang mengikat nitro kayak gitu. Jadi kalau yang alkil di sini dia bermuatan negatif karena apa? Nitro itu seperti yang kita tahu adalah EWG. Sedangkan CN ya ion anion kan, suatu anion. Dia bermuatan negatif. Gitu. Oke. Itu aja. Kayaknya aku perlu jelasin ini sih. Sorry ya kalau membosankan. Ya udahlah. Ini reaksi yang akan kita lakukan kalau kita potong diskoneksi ikatan 2,3. Diskoneksi di sini itu ada problemnya. Jadi misal ya aku mau membuat molekul ini nih.
2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, aku mau membuat molekul biru ini. Ya Ya udah, udah, aku diskoneksi. Di Di posisi posisi 23. 23. Sehingga aku peroleh. Dan sinton negatifnya nanti enolat. Nah, guys. Disinilah problemnya muncul. Ketika kedua reagen ini direaksikan, instead of kita membentuk molekul target, dia itu malah membentuk something seperti ini. Jadi dia tidak membentuk molekul target ini. Dia malah membentuk cincin 3. Sorry, kayaknya bagiannya deh. Lupa. Bentar. Apa itu? Aku lupa strukturnya. Namanya tuh reaksi Darzen, tapi aku lupa strukturnya. Sebentar. Oke. Dia akan membentuk senyawa ini. Yang mana ya? Ini. Nah, dia akan membentuk senyawa ini, guys. Namanya kondensasi Darzen. Nah, apa solusi dari masalah ini? Itu kita gunakan instead of kita menggunakan enolat. Ini kan kalau kita reaksikan dengan basa, kita peroleh something seperti ini kan? Yang dia biasanya digambarkan seperti ini. Nah, instead of kita menggunakan enolat dari karbonil, kita gunakan enamin. Apa itu enamin? Enamin adalah ini. Nah, enamin itu adalah ini, teman-teman. Bentar. Salah. Nah, ini adalah enamin. Tahu kan kemiripannya sama enolat? Lihat ini C yang mengikat N, ini C yang mengikat O. Ya, mirip kan sama enolat. Jadi, setelah kita menggunakan enolat dari karbonil, kita menggunakan enamin. Kayak gitu. Nah, enamin itu dibuat dari apa? Dari amina plus karbonil itu sendiri. Jadi, ketika kalian mau mereaksikan reaksi 1,4 ini, gitu ya, dengan diskoneksi 2,3, itu kalian reaksikan dulu si calon enolat kita dengan amina. Contoh NH3 R2NH. Sehingga kita peroleh NR2 gitu. Terus barulah ini nanti kita reaksikan dengan elektrofil kita. Sehingga kita peroleh MT. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Dari sini.
Oke, Oke, selain selain kita kita bisa menggunakan menggunakan ini ini nama reaksinya adalah strokenamin. nama reaksinya Kita adalah juga bisa strokenamin. Kita juga bisa menggunakan ini. menggunakan ini. Propagilalida. Propagilalida Propagilalida itu itu apa? apa? Propagilalida itu ini. Nah, Nah, ini ini nanti nanti dia dia bakal bakal lepas. lepas. Terus Terus habis itu itu satu satu dua. Oke, Oke, nanti dia dia akan nah ini dia. Dia nanti akan bermuatan positif. Terus Terus kita reaksikan dengan enolat kita. Enolat kita sehingga kita peroleh. Dia Dia berikan ikatan. Satu, dua. Berarti bebas pilih kan, Ji ya? Apa? Wah, Berarti bebas pilih. Ini buat sintesisnya kan? nggak bebas sih. Bentar, aku akan jelaskan habis ini. Nggak bebas juga sih. Gimana ya, ini gambarnya jelek kali. Nah, ini baru nanti kita oksimerkurasi sehingga C yang di sini itu dia mengikat. Nah, kapan kalian harus menggunakan strokenamin? Kapan kalian bisa menggunakan propagilalida? Kalian bisa menggunakan propagilalida kalau ada metil metil keton. Ya, itu. Metil keton. Apa metil keton? Ini adalah metil keton. Metil ada ketonnya. Nah, itu kalian bisa pakai propagilalida kalau mau menambahkan metil ketonnya. Selain itu kalian nggak bisa. Mostly menggunakan strokenamin kayak gitu. Jadi tergantung molekul target. Iya, tergantung molekul target itu. Kayak gimana? Aman? Aman lah ya, insya Allah. Aku yakin. Nah, ini kalau ada yang penasaran sama mekanismenya bisa di screenshot. Cekrik. Terus Nih, tadi mau lihat metal keton yang mana? yang biru. Sebentar. Yang aku biruin tuh. Oke. Udah. Aku mau hapus. Jelek. Nah, kita bahas soal. Oke.
Kita bahas Kita bahas soal kuis. Mana ya? Mana ya? Sebentar. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini dia. Gimana ya enaknya? Oke. Ini enggak sih, guys? Ini soal kuis bukan ya? Yang pre-nol itu jadi diketon A. Aku takut salah deh. Lupa soalnya. Ini enggak sih soal kuis? Oke, Oke, kita bahas ini ya. Gitu. Oke. Gimana ya aku jawabnya? Bentar. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Oke. Nah, ini kan kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ini soal kuis bukan sih? Kok kayaknya bukan ya? Iya itu Ji. Oh iya. Oke, sorry. Bentar guys, masih azan. Nah, oke, ini
Aku tadi Aku habis tadi melihat habis melihat jawabanku jawabanku sendiri. sendiri. Ternyata Ternyata aku aku begini. begini. Diskoneksinya Diskoneksinya gini dulu. Oke. Oke. Jadi Jadi ini aku aku diskoneksi di diskoneksi situ di situ kan. kan. Biar jadi Biar apa? Jadi apa? Biar jadi ini. Biar jadi ini. Bentar. Bentar. Plus Nah, Nah, ini ini caraku ya. caraku Kalau ya. kalian Kalau punya kalian cara punya lain cara nggak lain nggak apa-apa. apa-apa. Jadi Jadi aku diskoneksi diskoneksi di situ karena aku aku lihat lihat aku punya keton. aku Aku kayaknya pengen pengen keton keton ini aku aku jadikan nitril nitril gitu gitu supaya aku aku soalnya aku udah soalnya aku udah kebayang gitu kebayang gitu nanti habis dari nitril nitril itu itu diskoneksinya diskoneksinya kemana. Jadi ini Jadi nanti ini diubah nanti menjadi diubah menjadi kan. sedangkan Sedangkan untuk yang ini sedangkan untuk yang ini aku kepikiran untuk kepikiran diskoneksi untuk di sini diskoneksi di sini sehingga aku dapat O H alfa alfa beta beta tak jenuh. di Di sini sini alfa nih alfa beta tak jenuhnya. CN-nya kan bakal merang ke sini. Sehingga dia berikatan di sini. Oke. Kita dapat something seperti ini. Nah, ini itu. Terus ini baru aku diskoneksi lagi. Di situ menjadi kayak gini. Nah, cara Cara berpikirku gitu ya. Cuman kok barusan aku kayak pengen mencoba sesuatu, tapi kita bahas nanti aja. Setelah sholat. Nah, untuk untuk protosintesisnya kayak gini, guys. Berarti kita outdoor dulu kan. Oh ya, lupa nggak tak kasih keterangan ya. Ini outdoor. Nah, tuh. Berarti nanti sintesisnya ini kita reaksikan dengan basa. Sehingga kita peroleh produk alfa beta tak jenuh yang dapat kita reaksikan dengan NaCN. CN-nya akan mengadisi ikatan rangkap pada posisi delta. Posisi ini ya, dia akan mengadisi sehingga kita dapat C
N. N. Nah, Nah, sekarang sekarang yang yang tricky di sini kita harus memproteksi gugus yang ini. memproteksi gugus yang ini. Karena kalau misalnya kita Karena kalau mau misalnya kita mereaksikan mau dengan Grignard mereaksikan kan, dengan Grignard Grignard itu bisa bereaksi Grignard dengan itu bisa bereaksi dengan keton, aldehid, keton, aldehid, semuanya, OH, semuanya, asam OH, karboksilat, asam karboksilat, aselalida, aselalida, termasuk termasuk nitril nitril dan dan turunannya. turunannya. Maksudnya Maksudnya turunan turunan asam asam karboksilat ya. karboksilat ya. Jadi, Jadi, aku mau proteksi. C double bond O di sini. Bagaimana cara memproteksi C double bond O di sini? Aku reaksikan dengan diol supaya C double bond O-nya dia berubah menjadi apa namanya? Asetal. Oke. Dia aku reaksikan dengan ini. Nanti dia akan membentuk something seperti ini. Dan reagen Grignard kita hanya akan menyerang nitril di sini. Tidak akan menyerang C asetal di sini. Karena sudah kita proteksi dengan alkohol. Tuh. Ini hapus. Tuh guys. Kemudian baru kita reaksikan dengan reagen Grignard. Oh ya, ini dulu ya kita reaksikan ini dulu dengan SOCl2 supaya kita dapat Cl. Nah, baru kita reaksikan nitril yang sudah kita proteksi itu dengan alkilhalida kita. Sehingga kita dapat produk ini. Ini namanya asetal ya. C karbonil di sini, nitril di sini, sorry. Dia akan diadisi. Sehingga dapat membentuk keton. Kayak gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Barulah ini kita tulis saja. Supaya kita dapat wah, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, kelebihan ya. 5, 3, 4, 2, 1. Ini O di sini. Sorry. Ini kembali lagi menjadi aldehid. Gitu. Sintesisnya seperti itu. Nah, ini namanya adalah gugus proteksi. Kemarin aku di kuis jawab kayak gini, cuman aku nggak tahu ya ini adalah jawaban yang paling benar atau tidak. Kayak gitu. Sebenarnya pasti ada jawaban yang lain yang mungkin lebih baik ya. Ini misal kita
Hah? Bisa jadi, Bisa bisa jadi, aja bisa sih, aja ada sih, yang ada tahu. yang tahu. Itu Gitu guys. guys. Ini, Nah, aku perlu mencari tahu caranya. caranya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini Aku aku diskoneksinya diskoneksinya kayak gitu gitu sih, kebetulan. Tapi kalau misalnya ada Tapi yang kalau misalnya ada yang menggunakan menggunakan jalur lain, lain, ya, bisa. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita melanjutkan setelah salat? nggak ada kah? Nggak ada Kalau kah? nggak ada, Kalau nggak ada, kita sholat kita sholat dulu. Oke, Oke, aku aku share ya. share ya.